Nah, kembali bersama kami di Breaking News Metro TV, pemirsa, kami sampaikan kembali informasi bahwa gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur, pemirsa, yang direkomendasikan oleh BMKG untuk masyarakat berhati-hati dan selalu mengakses informasi lewat laman resmi BMKG, karena di setiap wilayah, baik itu di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan juga Sulawesi Selatan, ini berpotensi tsunami dengan status atau level yang berbeda-beda, pemirsa, mulai dari waspada, siaga, hingga awas, pemirsa. Namun memang gempa bumi magnitudo 7,7 ini terjadi di Nusa Tenggara Timur yang memicu peringatan tsunami, pemirsa. Dan dilansir dari informasi yang kami dapatkan, Bupati Selayar Muhammad Natsir Ali mengatakan warga dari 2 kecamatan ini paling cepat untuk bisa mengevakuasi diri, karena memang di wilayah Selayar ini pernah mengalami gempa dengan magnitudo 7,4 di NTT pada Desember 2021 yang juga berdampak pada saat itu ke Selayar. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi dan juga penanganan terkini di sejumlah wilayah terdampak, kita bergabung bersama dengan Ferdinandus di Kupang NTT dan juga nanti ada Iva Musdalifa di Selayar. Kita ke Ferdinandus terlebih dahulu. Selamat pagi Ferdi, bisa Anda gambarkan di mana posisi Anda saat ini dan bagaimana situasinya? Ya, Jason, dapat saya laporkan bahwa saat ini saya berada di kantor BMKG NTT di Kupang, Stasiun Geofisika Kupang. Kantor ini mencatat sejak peristiwa gempa tadi, mengumpulkan data dan mencatat bahwa peristiwa gempa 7,7 skala Richter memang berpusat di Kabupaten Bai Nagakeo dan hampir seluruh wilayah di wilayah kabupaten yang berada di Pulau Flores terdampak gempa atau merasakan gempa. Dan data dari BMKG Stasiun Geofisika Kupang mencatat bahwa sampai dengan saat ini masih terus terjadi gempa susulan dan sudah sekitar 44 kali gempa susulan terjadi. Dapat saya laporkan pula, Jason, bahwa terkait dengan gempa 7,7 skala Richter yang terjadi di Pulau Flores, tepatnya di Kabupaten Bai Nagakeo, bahwa sudah terdeteksi beberapa daerah juga terdeteksi tsunami, artinya terdeteksi adanya kenaikan permukaan air, yakni di beberapa wilayah di Pulau Flores, yaitu di Kabupaten Alor, Kabupaten Ende, Kabupaten Bai Nagakeo, Kabupaten Sika, juga Kabupaten Flores Timur dan beberapa kabupaten lainnya. Artinya di sini sudah ada peringatan waspada tsunami dan sudah terdeteksi wilayah-wilayah yang sudah disebutkan tadi, terdeteksi mulai ada pergerakan kenaikan air. Dan itu merupakan data dari BMKG dan sampai saat ini saya juga masih terus melakukan konfirmasi dengan pihak BPBD NTT untuk mendapatkan informasi terkait dampak ataupun korban jiwa maupun bangunan material yang terdampak gempa. Karena sudah dapat diinformasikan pula bahwa informasi yang beredar bahwa juga sudah ada korban jiwa maupun korban luka-luka akibat gempa ini. Dan sampai saat ini saya juga sudah mendapatkan informasi dari beberapa warga di wilayah Flores bahwa sampai saat ini mereka juga masih mengevakuasi diri ke wilayah-wilayah yang lebih tinggi, ke permukaan yang lebih tinggi untuk menghindari potensi tsunami. Dan bisa dilihat bahwa mendapatkan dampak gempa yang cukup besar sehingga bisa terlihat ada bangunan-bangunan roboh, juga beberapa pelabuhan juga mengalami rusak dan beberapa ruang tempat-tempat ibadah juga rusak, sehingga bisa dipastikan bahwa gempa 7,7 skala Richter ini merupakan gempa yang cukup besar terjadi di pagi tadi. Ya, Jason.
Baik, kami nanti akan perbarui lagi informasi dari wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita beralih lagi ke rekan Iva Musdalifah yang ada di wilayah Selayar. Selamat pagi, Iva, bisa Anda gambarkan di mana posisi Anda tepatnya saat ini dan situasi di sekitar Anda seperti apa? Baik, saya akan menggambarkan situasi di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, di mana gempa yang terjadi di Mageco dengan kekuatan 7,7 skala Richter yang terjadi pada pagi tadi juga berdampak di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, khususnya di sejumlah pulau-pulau yang terdekat dengan Pulau NTT, yakni Kecamatan Pasimalena dan juga Pasimarani. Dan informasi yang dapat saya sampaikan untuk di dua kecamatan itu, yakni di Kecamatan Lambena dan juga Pasimarani, saat ini warga masih panik dan mereka berusaha untuk naik ke daratan yang lebih tinggi dikarenakan pergerakan air laut juga sudah mulai terjadi meski belum signifikan atau ketinggiannya masih terpantau aman. Saat ini pihak pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, yakni Bupati Selayar Nasir Ali dan juga Kapolres Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan juga sudah menghimbau warga untuk terus menghindari wilayah laut dan mengungsi ke wilayah dataran yang lebih tinggi. Dikarenakan ada flashback pada tahun 2021, itu juga pernah terjadi gempa di NTT dengan kekuatan 7,4 skala Richter dan membuat dua kecamatan ini, yakni Kecamatan Pasilambena dan juga Pasimarani itu berdampak cukup besar, yakni ada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.